warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Parkiati, NPM 252201062. Saya mahasiswa semester 2 Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video menggambar dan menjelaskan tentang agen infeksius. Dan sebelum kita melakukan menggambar, kita perlu membutuhkan ada pensil warna, ada pensil tulis, dan juga ada buku gambar. Dan inilah hasil dari yang saya gambar tadi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari agen infeksius tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa dari bagian infeksius tersebut. Yang pertama ini, yaitu virus hepatitis B, HBV. Jenisnya virus DNA berselubung dan envelopan. Ciri morfologinya berbentuk bulat, ada selubung, envelop, dan permukaannya tampak tonjolan kecil. Antigen permukaannya HBsAg, dan penjelasan HBV menyerang sel hati, hepatosoid, dapat menyebabkan hepatitis akut maupun kronis, sirosis hingga kanker hati. Penularan ini melalui darah, jarum suntik, hubungan seksual, dan dari ibu ke bayi. Dan selanjutnya yang kedua ini, adenovirus. Jenis virus DNA dan enveloped. Cirinya non-farmakologi, berbentuk segi banyak, ikosahendral 120 cc, tidak memiliki selubang, ada serabut fiber di setiap sudutnya. Penjelasan ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan radang tenggorokan, konjungtivis, dan diare. Karena tidak punya selubung, virus ini lebih tahan terhadap lingkungan. Dan yang selanjutnya yang ketiga, coronavirus. Sejenisnya virus RNA, envelopan. Ciri morfologinya yaitu bulat, memiliki spik besar seperti mahkota. Crown penjelasannya, spik protein membantu virus masuk ke sel saluran pernapasan dan dapat menyebabkan infeksi. Pernapasan ringan sampai berat. Dan yang selanjutnya ini ada Pediculus humanus, yaitu kutu manusia, yaitu yang jenisnya ektoparasit atau arthropoda. Ciri morfologinya, serangga kecil berbagi 6 dan tubuh pipih. Dan penjelasan ini, hidupnya di rambut atau pakaian dan menghisap darah manusia, menyebabkan gatal dan bisa menularkan penyakit tertentu. Dan yang selanjutnya ini ada Candida albicans, yaitu jenis jamur, yaitu berfungsi ragi. Ciri morfologinya, sel bulat oral berkembang biak dengan
bertunas, bodeng, berjamur, opportunistic, yang bisa menyebabkan sariawan, oral thrush, keputihan atau infeksi kulit terutama saat daya tahan tubuh menurun. Dan yang selanjutnya ada ini ya, jenis Escherichia coli. Bakteri gram negatif basil. Batang ciri morfologinya yaitu berbentuk batang memiliki flagel atau pili. Penjelasannya ini disebut sebagai besar hidup normal di usus tetapi strain patogen dan bisa juga menyebabkan diare atau infeksi saluran perkemihan. Dan yang selanjutnya ini ada Demodex falciparum, yaitu jenis parasit tunggau dan ciri-ciri morfologinya yaitu bentuk memanjang kaki di bagian depan, tubuhnya di bagian tubuh depannya. Penjelasan ini sebagai hidrofolikel, rambut, dan kelenjar minyak biasanya tidak berbahaya tetapi bisa menimbulkan iritasi bila jumlahnya berlebihan. Dan selanjutnya ada Mycobacterium tuberculosis. Jenisnya seperti bakteri basil, tahan lama, asam, BTA, dan ciri-ciri morfologinya batang ramping, tidak berfagel, dinding bersel tebal, dan mengandung asam melekat. Penjelasannya ini biasanya tuberkulosis dan menyerang paru-paru dan menyerang melalui percikan batuk tersebut. Dan yang selanjutnya ke-9 ada Salmonella typhi. Salmonella typhi yaitu jenis bakteri gram negatif basil. Ciri-cirinya morfologinya bentuk batang memiliki banyak flagel, dan dalam penjelasan Salmonella typhi ini penyebab demam tifat dan menular, seperti menular melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Dan inilah beberapa agen infeksius yang telah saya jelaskan, dan jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.